Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa midadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah bersama para orang tua kita, para guru kita, Ami Abdullah Aslam. Semoga Allah memberikan panjang umur, kesehatan juga kepada putra beliau Bang Ali, dan juga kesemuanya, juga Al-Habib Bustami yang hadir juga pada malam hari ini, kesemuanya segenap dari jajaran pengurus dan simpatisan Manji malam Selasa. Semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ini hidup di dunia harus memiliki satu sifat yang namanya itu rahmat, kasih sayang. Kalau bahasa sosialnya itu penuh kepedulian kepada yang lain. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala itu mensifati mereka orang-orang yang membarengi Nabi. Siapa yang barengi Nabi? Para sahabat. Jadi kelompok manusia itu paling afdol adalah para sahabat, tanpa celah. Semuanya orang baik. 124.000 sahabat. Kalau menggunakan nama sahabat agak-agak ini ya, paling gampang aja, santri-santrinya Nabi. Setelah Rasulullah paling afdol, nomor 2 kelompok paling afdol itu santri-santrinya Nabi. Berapa jumlahnya? 124.000 santrinya Nabi. Yang terakhir dari sahabat atau santrinya Nabi yang wafat namanya Abu Tufail. Pernah suatu saat Nabi itu ketika selesai dari sholat Isya, tiba-tiba Nabi noleh. Kemudian dilihat, mulai pucuk dari sahabat yang ikut sholat sama Nabi. Nabi menyatakan, ma ba'da mi'ati amin lam yabqa minkum fid dunya. Katanya Nabi, setelah 100 tahun setelah omonganku ini, 100 tahun setelah sabdaku ini, kamu semuanya gak ada di muka dunia. Sehingga kalau gitu, setelah wafatnya Nabi SAW, generasi sahabat itu tidak sampai 100 tahun. Karena ketika itu Nabi mengucapkan, bersabda tadi itu dalam keadaan sehat afiat. Ini, jadi hati-hati. Ini menentukan iman ya, santrinya Nabi. Kalau kurang ajar sama santrinya Nabi, berarti seolah-olah kita mengatakan Nabi tidak berhasil. Na'udzubillah. Coba perhatikan firman Allah tentang bagaimana orang-orang yang barengi Rasulullah, para sahabat, para santrinya Nabi ini. Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar, terus ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu sebagai rasulnya Allah. Walladzina ma'ahu, dan mereka yang berbarengan kembali kepada Muhammad Rasulullah. Mereka yang berbarengan dengan Nabi Muhammad itu bagaimana sifatnya? Asyiddau 'alal kuffar. Asyiddau 'alal kuffar itu Pak, bukan ngebom. Bukan ada orang kafir bunuh bantai, bukan.
Asyidda al-kufar tegas. Ini hak, ini batil. Ini toleransi, ini pencampuran akidah. Tidak boleh. Tegas. Ketemu biasa, tidak masalah. Kerja sama orang kafir, kerja tidak masalah. Bahkan kita diharamkan untuk ngambil hartanya orang kafir yang tidak ganggu sama kita. Tidak boleh. Itu mana tegas. Bukan tegas itu ada diskotik dibom, ada tempat itu dibom. Lah, bukan. Asyidda al-kufar. Terus ruhama bainahum. Di antara mereka ini saling kasih sayang, Pak. Saling peduli. Saling peduli. Itu sifatnya mereka para sahabat. Kalau Anda ceritakan sedikit ya tentang bagaimana kasih sayangnya sesama sahabat. Kita kenal ada dua generasi Pak sahabat itu. Yang pertama sahabat Ansor. Itu memang yang lahir di Madinah. Ada sahabat Muhajir yang aslinya dari Mekah. Ketika terjadi hijrah, sampai Pak, mereka tadi itu bukan cuma berbagi hartanya, bukan cuma berbagi rumahnya, bukan cuma berbagi memberikan sesuatu yang dia miliki, enggak Pak. Di antara mereka itu Pak, saking kasih sayangnya, kelihatan sahabat Muhajir datang, sahabat dari Mekah, ndak tahu lah bahasa Jawa ini, ndak lor kidul, di Madinah ndak paham, pokoknya ikuti Rasulullah sudah. Itu mereka tadi itu sampai di antara sahabat Ansor itu yang memiliki istri dua ngomong Pak sama sahabat Muhajir ini. Itu kan kesini sendirian. Iya, gini, anak punya istri dua. Ente pilih yang mana, ente cocok yang mana, yang itu cocok, anak cerai, ente kawin. Yo opo, bisa. Lah, sahabat, tidak mentang-mentang, bukan menggunakan haji mumpung, bukan. Baik kesempatan ini, enak wes, diambil aja fulusnya, diambil enggak. Di antara Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu datang ke kota Madinah tidak bawa apapun. Harta semuanya tidak ada, ditinggal. Ketika diberikan tawaran untuk diberikan harta, diberikan ini, enggak. Dikatakan, tunjukkan aku di mana pasar kota Madinah, aku tidak akan merepotkan kamu, wahai sahabatku, wahai temanku, wahai sahabat Ansor, aku tunjukkan pasar, aku akan kerja sehingga aku tidak ngeributi kamu. Hebat nah? Yang ini baik, yang dibaik tahu diri. Kok? Saya yang enggak kan? Agak ini di apa namanya ini Sidorukun. Sidorukun dah ono, jenenge Sidorukun. Rukun kabeh. Aku enggak sido biyen. Ayo sido lagi. Sido rukun. Berarti kalau Sidorukun dulu pernah hampir enggak sido. Saiki sido. Makanya dia bilang itu enggak ada yang jajan enggak ono di sini, enggak ono. Sing ono iku di daerah Lumajang wis tak apa. Bang deh, mereka tadi itu bukan nggak peduli, nggak, kenapa mau urusanmu dewe urusan, nah bukan. Ini sahabat. Sampai dikatakan dalam kitab Jawaduruya, dikatakan apa? Setelah 2 tahun itu sahabat Abdurrahman bin Sakhr kerja, itu menjadi orang kaya sampai persifatannya. Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr itu sampai dikatakan kalau megang batu jadi emas. Bukan mau disurat, bukan. Itu makna kiasan. Jadi orang kaya, Pak. Bukan mau numpang, enggak. Tapi di antara mereka, ruhama bainahum. Kasih sayang. Makanya kalau kita orang ini dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad, bengis-bengisan, bukan sifatnya umatnya Nabi Muhammad itu. Sifat umatnya Nabi Muhammad itu amat sangat perhatian. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayang kamu, ya terang. Kasih sayang. Irham man fil ardi, siapapun. Mau kepada binatang kayak, jangan ke manusia ya, binatang sekalipun. Amin. Kasih sayang di muka dunia ini yarhamukum man fis sama. Penduduk langit akan kasih sayang sama kamu, sama kita ini. Siapa?
Bukan dekengan siapa lagi, Pak? Dekengan pusat malaikat. Dekengan pusat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyaklah kita orang dengarkan sudah. Sampai kan balik pengajian toh, Pak. Mosok ndak ceritane, sing ceritane ada orang yang ahli yang fasik. Ada dua versi, ada yang mengatakan perempuan, maaf, tunasusila. Ada yang mengatakan laki-laki yang suka maksiat sama Allah. Tahu, dirahmati sama Allah. Gara-gara apa? Gara-gara memberikan minum kepada anjing. Maaf ya, maaf. Bahasa agak kasar sedikit jadi ngerti. Maaf. Nyei ngombe kiri. Masuk surga. Ada anjing kehausan diberikan minum masuk surga. Anda tanya, kalau memberikan minum kepada manusia yang butuhkan gimana kira-kira? Angkat lagi, kalau memberikan minum kepada saudaranya muslim seiman gimana? Ngangkat lagi, kalau memberikan kepada saudaranya muslim yang seiman sekandung, lebih wong iki ngombe kiri lho rek mlebu surga. Lah mosok ngono ndak oleh, kada masuk dalam akal tuh. Ndak masuk dalam akal, Pak. Paham ya? Ini yang diajarkan Nabi, ini yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak oleh umat Islam bengis udah oleh, Pak. Lu minimal. Maaf ya, maaf. Rai kok cucu tok rek. Ngono lho. Kadang-kadang wis dak ganteng mau cucu tok. Duit dak ono, sumpah kakek tok. Ibu-ibu dengarkan ya, ada di kitab Yaqutun Nafis. Ada dalam kitab Yaqutun Nafis. Ada bab namanya bab nusyuz. Semua ganda ya, semua ganda. Nusyuz itu seorang istri yang membangkang kepada suami. Ini tidak boleh diberikan nafkah itu seperti itu. Di antara bangkang itu, kalau dia ini menunjukkan wajah abus itu baru merengut. Aduh, wis ngeluh-ngeluh, kesel-kesel, suruh mulit, elas, pani pengajian bolak-balik, tutu oma merengut tok, ndak kari merengut tok. Dilanjutkan di keterangan itu, kecuali kalau memang aslinya Rai ini merengut. Lah betul itu, dia tidak ada. Anak ketika jelaskan sama murid masalah ini, tak bilang apa? Loh, terus siapa Ustaz? Dah, sing disana sapa iki ora? Ndak tahu Ustaz, dah sing disana sing lanang. Ulah apa golek wong itu koyo ngono. Wis kulo Rai ini teko pabrik merengut dikawin. Ngeluh. Dan tidak dikatakan bangka. Maaf Ibu. Ikhlas untuk keser untuk ngelamping bila. Amin ya? Gitu Pak. Dikatakan Sayyidina Umar Pak. Sayyidina Umar bin Khattab. Ais. Sampai kan sering dengar kan Sayyidina Umar bin Khattab itu siapa? Amirul Mukminin. Amirul Mukmin ini kalimat yang enggak familiar sama kita Pak. Ayo tanya, pemimpin mukmin. Maksudnya apa sih? Ini. Sayyidina Umar ini agar menjadi familiar di telinga kita, di pendengaran kita, Sayyidina Umar ini di atasnya presiden. Oh, di atasnya. Kenapa? Kalau presiden itu penguasa satu negara. Penguasa satu negara. Andai Sayyidina Umar dikatakan presiden, maka Sayyidina Umar itu cuma menguasai Mekah dan Madinah tok. Syam ndak. Persia ndak tunduk. Roma ndak tunduk. Tapi Sayyidina Umar bukan itu. Ketika Sayyidina Umar menjadi penguasa, menjadi khalifah, beliau tadi itu menjadi penguasa Mekah, menjadi penguasa Madinah, menjadi penguasa negara-negara Arab, menjadi bahkan Persia. Dulu itu ada dua Pak, negara hidayah, Persia sama Roma. Cuma Roma bukan Roma yang Itali, Roma Timur. Roma Timur itu sebelah Tempurjo. Roma Timur itu di Konstantinopel. Konstantinopel itu di Turki.
Makanya lah sekali-kali kok healing ya. Ya lah kok nang liput tok ae. Sekali waktu nang Turki ngono lho. Itu dua negara adidaya Pak, zamannya Sayyidina Umar tunduk Pak, tunduk di bawah kekuasaan Sayyidina Umar. Makanya kalau ada orang terlalu fanatik kepada negara Iran, tahu kan namanya, itu paham lah, nggak tahu katakan Bang Ali paham nanti. Itu paling bangkal kalau Sayyidina Umar. Kenapa? Karena zaman itu ditundukkan sama Sayyidina Umar. Anda tanya, kalau ada seorang penguasa yang menguasai seperti itu, bahkan pada zaman Sayyidina Umar lah yang mengambil kunci Masjid Al-Aqsa. Tahu persifatannya? Orang Yahudi itu dulu takut Pak. Di dalam kitab Taurat, mereka ahli kitab mengatakan nanti yang megang kunci ini adalah seseorang yang kendaraannya itu menggunakan keledai. Kemudian pakaiannya itu banyak berjahit, banyak tembelan. Maka ketika Sayyidina Umar itu datang untuk menundukkan orang-orang yang menguasai Masjidil Aqsa, datang Sayyidina Umar dengan menggunakan keledai, dan Sayyidina Umar itu di pakaiannya ini, Pak, pakaiannya, Bapak Ibu, pakaiannya ono 70 tembelan. 70 tembelan. Ketika kelihatan seperti itu, ahli kitab mengatakan apa? Ngambil kuncinya, mengatakan engkau yang berhak untuk megang kunci ini. Kenapa? Karena kami dalam kitab Taurat kami tertulis orang yang akan megang, yang harus kita berikan kuncinya untuk megang Masjid Al-Aqsa adalah orang yang sifatnya naik kendaraan keledai, pakaiannya ada tembelan 70. Siapa itu? Sayyidina Umar. Tunduk Pak. Yahudi tunduk kabeh Sayyidina Umar. Anda tanya sekarang, dengan persifatan seperti itu, apakah Sayyidina Umar dikatakan presiden? Dukure Pak, dukure. Ini Sayyidina Umar. Dan ada satu kejadian aneh Pak. Di akar disebutkan apa? Sayyidina Umar podo karo Umar ya, aku seneng ya, maka podo jenenge baru aku Umar ya. Si Jibit akem yo. Sayyidina Umar ketika wafat dikubur kan, saya kubur itu Sayyidina Ali enggak pindah dinta ini. Sayyidina Ali Pak, sahabat Nabi itu, santri-santrinya Nabi itu wali rek. Kita kan mengakui kan banyak santrinya Mbah Khalil jadi wali, ya benar? Iya. Apalagi santrinya Nabi. Sayyidina Ali termasuk wali min auliyaillah. Setelah orang-orang itu meninggalkan, Sayyidina Ali menang di dua kuburan ini. Ditanya, wah Sayyidina Ali, kamu mau apa katanya? Anak kepingin tahu gimana kalau Umar bin Khattab ditanyai mungkar nakir. Ya apa ini? Hah? Subhanallah, Allah buka hijab. Ini di akar Pak, di akar. Akar itu perkataan para sahabat dari Fiqh. Apa yang terjadi? Teko mungkar nakir, tanya marrobuka. Ya tugasnya Pak. Mau jadi malaikat nih. Ngamuk Pak Sayyidina Umar. Kamu tanya aku marrobuka, nggak tahu aku siapa. Kamu tanya Allah Rabbi katanya. Allah Tuhanku. Mungkar nakir ini deh. Dilanjutkan, wa man nabiyuka? Hah? Tanya Umar, kamu tanya aku. Siapa aku? Nabiku enggak tahu. Nabiku ini yang dikubur di kesana aku ini. Muhammad Rasulullah. Aku sahabatnya. Kok kamu tanya? Yo opo, Pak. Sayyidina Ali dengerin ketawa ngui, Pak. Di kita gak ono, cuma tak tambah di Pak. Ya terus terang. Aku juga kan Sayyidina Ali. Lalek Sayyidina mungkar nakir di seneni Sayyidina Umar itu sapa kula jenengan itu. Malaikat mungkar nakir di seneni. Oh, penguasa Pak. Penguasa, tapi ketika ditanya Umar, di mana ente punya goser? Di mana ente punya istana? Istana anak? Iya, istana anak besar. Di mana? Istanaku ini atapnya langit, bawahnya itu adalah tanah.
Ya gak dunia. Artinya apa? Dono istanai. Sampai pernah disifati Sayyidina Umar itu tengah tidur gunakan bantal sandalnya, Pak. Sandalnya dicopot, diturunin itu. Penguasa loh ini. Dan ada satu kejadian aneh ya kepada Sayyidina Umar. Dengar kan? Sayyidina Umar itu punya seorang anak, banyak anaknya, diantaranya ketika ketemu sama teman-temannya itu dibully, bahasa kita dibully. Bahasa kita dibully. Dikatakan apa? Kamu ini anaknya penguasa, tapi kelambimu kok jelek gini, ndak pantas dan lain sebagainya. Waduh, mak ngocak dikit banget. Jangan ngocak dikit mak kae. Makanya kono ceritaku kowe enak. Tenang. Sampean iku lek ketok aku man ketok ganteng ini ta rasane ngono. Oh ibu-ibu menentok kok. Apa lah dulu aku. Ada dulu kates lah. Apa yang terjadi ketika itu? Dibully lah. Nangis sama Sayyidina Umar. Anak kecil, Pak. Anak kecil. Datang kepada Sayyidina Umar. Abah, gimana Abah? Anak dibully sama teman-teman anak. Kenapa kok pakaian enggak bagus gini dan sebagainya. Sayyidina Umar timbul syafaqah. Timbul kasih sayang. Pak, endiono, Pak. Presiden ate nukokno klambi gaya anak iki sik nulis surat karo Menteri Keuangan. Bosone kita orang yang megang Baitul Mal. Nulis surat. Apa di dalam suratnya? Wahai engkau fulan, iya anak buah itu Pak, bosone kita orang Pak. Bahwasannya anakku ini butuh untuk beli baju dan aku tidak punya uang untuk beli baju. Gimana kalau sekiranya gajiku bulan depan ini aku ambil dulu? Tak boleh mana ya? Presiden dukure dan ojo disambung-sambung no. Hati-hati kan. Hati ojo iki rawan iki. Anak tidak mau jadi majelis riba, ndak. Majelis pengajian sungguhan. Tahu sampai jawabannya Menteri Keuangan nih? Apa jawabannya? Tulis, Waalaikumsalam. Telah aku terima suratmu wahai Umar bin Khattab. Yang jadi pertanyaan, katanya seperti ini. Siapa yang nanggung umurmu sampai bulan depan? Kok kamu mau minta gaji sekarang? Kalau kamu mati dulu, gimana? Atasannya dong, gitu enggak? Ketika dapat suratnya dari Menteri Keuangannya tadi itu, Sayyidina Umar nangis tak gugup. Bener, siapa yang nanggung umurku? Tidak ada yang nanggung umurku, kata Sayyidina Umar. Kata, nah sabar dulu. Nanti kalau bapak gajian tak bikin. Kayak mau Pak D. Mangkan orang sing sengit kalau sahabat iki tidak pernah maca kitab ya. Ndak ngerti apa sahabat. Sayyidina Umar itu Pak, beliau tadi itu selalu keliling kepada para orang-orang di bawahnya. Menteri ini, menteri itu, bahasa kita orang. Gubernur ini, gubernur itu. Ditanya satu-satu dari mereka. Jadi katakan apa? Annahu wa idza balaghahu an ahadin minhum annahu la ya'udul maridho wa la yadkhulu 'ala ad-dha'if azalahu. Sayyidina Umar itu kalau sudah dapatkan enggak tahu menterinya, enggak tahu gubernurnya, pokoknya anak buahnya, satu, tidak jenguk orang sakit. Dua, tidak masuk atau memperhatikan orang-orang yang lemah. Azalahu, sama Sayyidina Umar direshuffle, diganti. Kenapa? Kamu tidak berhak untuk ngurusi umat sama sekali. Kenapa? Inti punya umat, inti punya orang-orang yang inti tanggung, tengah sakit, kamu tidak jenguk sama dia, tidak pantas diganti. Sayyidina Umar sampai ketika itu pernah suatu saat Sayyidina Umar ini tidur telentang, Pak. Tidur. Mantan presiden itu. Dan Sayyidina Umar paling bantel ya, ono kawal-kawalan bantel. Pernah suatu saat di pasar kelihatan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu dikatakan bahwasanya Nabi begitu percayanya dengan bacaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini dengan Quran, sampai Nabi sering minta Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bacakan Quran kepada Nabi. Dikawal, Pak. Jalannya dibareng akeh lho, Pak. Itu Sayyidina Umar ngambil cambuknya digepuk isu itu, Pak. Termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud digepuk pisan. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud,
Ini penyebab orang jadi sombong. Udah seneng Pak kawal-kawalan, ojo dihubung-hubung no. Ya, ojo dihubung-hubung no. Yes. Tidur di Sayyidina Umar, di lantai, tidur di rumahnya. Kemudian ada anak-anak kecilnya, anak-anak Sayyidina Umar itu naik di atas perutnya. Gimana Pak? Tuhin aja jenggotnya. Presiden tuh ini. Menterinya masuk waktu itu. Ada kepentingan kelihatan seperti itu. Tanya. Wah, Sayyidina Umar, kamu kok dibiarkan anakku seperti itu? Fa'angkal dari. Ini si menteri ini ngingkari gitu loh. Kok gak pantas sih, Rek? Mau seorang presiden turu-turuan ini, kemudian anak kecilnya naik di atas perutnya, jika dolenan ini presiden deh kira, jika dolenan itu, ingkar. Apa sih kata Sayyidina Umar? Kaifa anta ma'ahlik? Menteri, kamu ini bagaimana keadaanmu dengan keluargamu? Kamu kalau bermuamalah, berhubungan, berinteraksi dengan keluargamu, dengan anak istrimu gimana? Apa katanya si menteri tadi itu? Dengan bangganya Pak. Mengatakan apa? Idza dakhaltu alaihim sakata annatiku. Kalau aku masuk kepada mereka, itu orang dalam rumahku itu yang dulunya ngomong diam semuanya. Kenapa? Takut kepadaku. Dengan bangganya. Paham? Apa kata Sayyidina Umar? Faqala lahu i'tazil anna fa innaka la tarfuku bi ahlik wa waladik fa kaifa tarfuku bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kamu seperti itu wahai menteri, sekarang kamu aku pecat. Dak butuh menteri seperti kamu aku. Kalau kamu sama keluargamu saja dak bisa kasih sayang, merasa ketakutan keluargamu dengan dirimu, terus bagaimana kamu akan rahmat kepada umat Nabi Muhammad? Kamu dak pantas, sekarang kamu aku pecat. Sayyidina Umar nekat Pak, nekat Sayyidina Umar ya. Tapi nekat itu tidak perhitungan. Sampai dalam kitab nasihatnya apa? Inna syaitan yafiru min dhilli Umar. Setan itu melayu Pak, itu ayang-ayangnya Sayyidina Umar. Setan ojo kita wongi. Ketok ayang-ayangnya melayu. Kalau ada orang kemasukan jin misalnya, ya, ngomongin Umar Faruk gitu. Tapi yang delok sing maca rek. Sing maca. Lek sing maca nginian tok, wah. Omane sampai ireng iki lho yo. Jane jine macam-macam. Minggir. Makanya Pak jenenge Umar, maaf. Lek jenenge Umar licik ganti wis, aja Umar Semar. Sayyidina Umar nekat Pak, berani. Tanggung jawab. Sampai dia doanya apa Sayyidina Umar? Ngatakan apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau ada satu keledai ya Allah yang jalan ya Allah, kemudian keledai tadi itu karena jalan itu berlobang sampai terjatuh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan sampai aku dituntut oleh keledai itu ya Allah. Sampai urusan keledai mikirno rahmat kepada umatnya Nabi Muhammad, sehingga beliau menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ada di sini ceritakan apa? Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Beliau itu orang alim Pak, orang pilihannya Allah. Tapi beliau tadi itu kalau melewati kaum ini tidak diucapkan salam, tidak mengucapkan salam dia. Pokok jalan itu. Alim. Kalau ada orang ngomong, kalau ada orang jalan itu kan yang sunnah mengucapkan salam itu yang jalan, yang berdiri, yang duduk, yang jawabi, itu sunnahnya seperti itu. Kadang-kadang dibalik. Iki sik melaku sehingga Mbak ngomong Assalamualaikum, bingung Pak sing melaku. Tidak apa-apa. Cuma sunnahnya bukan seperti itu. Yang duduk, yang jawabi, yang jalan, yang ucapkan salam. Ini Abu Muslim Al-Khawlani
Setiap lewat di perkumpulannya orang, tidak pernah mengucapkan salam. Pokoknya ngomong ngono. Ditanya, wahai engkau Abu Muslim Al-Khawlani, engkau orang alim, engkau orang ngerti ilmu agama, kenapa kamu tidak mengucapkan salam sama mereka? Apa jawaban dari Abu Muslim Al-Khawlani? Apa? Dengar. Akhafu ayyahtatiruni fala yaruddu alayhi salam fayathamu bisababi. Aku tidak mengucapkan salam pada mereka itu bukan karena benci, bukan. Aku takut kalau aku mengucapkan salam, orang-orang itu nyepelekan aku, sehingga salamku tidak dijawab oleh mereka. Padahal jawab salam hukumnya adalah wajib. Kalau sampai mereka tidak jawab, mereka berdosa, kena siksaan dari Allah gara-gara diriku. Makanya aku tidak mau untuk mengucapkan salam sama mereka, takutnya mereka tidak jawab. Min syiddati rifqati, dari amat sangat kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad. Itu Allah. Ayo itulah, ayo. Gimana hubungan kita, Pak? Katanya Nabi itu kalau mau berbuat baik, sedekah dan sebagainya, mulai dari yang dekat sama kita, orang tua kita, saudara kita sekandung, misanan, tetangga, baru kebal yang lainnya. Coba kita tanyakan, Pak. Ada satu kejadian, Pak, kurang lebih 2 minggu yang lalu, ada orang cerita sama kita, orang cerita apa katanya? Anak ini tinggal di Mekah. Anak ini katanya tinggal di Mekah. Dan anak punya teman satu orang ini, dia ini sudah umur sekitar 50 atau 60 tahun. Tapi tidak pernah sholat di Masjidil Haram. Tidak pernah sama sekali. Kenapa? Sibuk. Jangan ke haji, jangan ke umroh. Sembahyang di Masjidil Haram tidak pernah, padahal tinggal di Mekah. Kenapa? Kesibukan ngurusi kerjaan. Suatu saat temennya datang sama dia, ngomong, ayo berangkat, ayo sholat di Masjidil Haram. Ya nanti gampang. Ayo kapan lagi? Dipaksa, dirayu, diginikan sampai mau. Katanya, oh ya khair kalau itu, ya saya. Ketika itu waktu menjelang maghrib, dia berwudu terlebih dahulu, berangkat. Maghrib sholat di Masjidil Haram. Sholat. Selesai sholat, tidak ngaji Quran, tidak zikir. Nungguin itu, ini ngarepe Ka'bah. Karena ya kalau diberi kesempatan oleh Allah haji atau umroh, kalau di depan Ka'bah itu kalau mampu tawaf, kalau capek baca Quran, kalau capek sholawat, kalau capek wis yo capek duduk ngelihat Ka'bah dengan ainut ta'zim, itu bernilai pahala. Delok Ka'bah karo kebesaran, keagungan. Ojo sing delok Ka'bah itu jane ono mizabi. Mizab itu apa? Pancoran. Terus apa? Pancoran teko emas jarine. Lek didol piro? Ya aja ngono. Ainut ta'zim, pengagungan. Ini Ka'bah besar, musyarrafah, mulia. Gitu tok delok tok ini, Pak. Afdol. Sampai masuk waktu Isya, sholatnya. Sama temannya sholat. Selesai ngatakan temannya, ayo pulang katanya. Kata temannya gini, kau enggak kepingin tak? Meskipun tawaf aja. Ayo tawaf muter 7 kali. Ayo. Anak gini, ayolah. Ente kan sudah mulai tadi sudah. Sebelum maghrib di sini, sholat maghrib di sini, sholat isya di sini. Sebelum pulang ayo tawaf ayo katanya. Oh iya saya tawaf apa? Tawaf. Selesai tawaf 7 kali, dia tanya. Karena itu apa? Hijr Ismail itu, Pak. Hijr Ismail itu bahasa kita badukan gitu, Pak. Belokan ini, badukan dugur itu. Tanya, itu apa katanya? Itu Hijr Ismail. Apa Hijr Ismail itu? Hijr Ismail itu dulu kamarnya Nabi Ismail untuk i'tazil, untuk menyendiri ibadah sama Allah. Oh gitu, iya. Anak kepingin sholat di sana katanya. Meskipun cuma 2 rakaat. Oh sulit katanya. Coba itu. Jogon aku bisa masuk dia. Dijaga sama temannya. Orang yang nggak pernah masuk Masjidil Haram ini, sholat di Hijr Ismail tadi itu, sholat 2 rakaat. Temannya nunggu di sampingnya, ditunggu. Sholat. Sujud akhir, datang angkat.
Apa mau tua, apa ya apa ya. Ditunggu. Agak lama, diobat. Meninggal. Tidak pernah ke Masjidil Haram. Tidak pernah ke Masjidil Haram. Tak ulang lagi ya. Tidak pernah ke Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram dipaksa-paksa model seperti itu. Apa yang terjadi? Kaget Pak. Ya Allah, anak ini tiap waktunya ke Masjidil Haram, kepingin meninggal seperti ini, dia mati. Ini anak punya teman, baru pertama kali langsung sudah diselesaikan urusannya, selesai semuanya. Apa yang terjadi ketika itu? Selesai semuanya, dia datang kepada keluarganya. Suf, ini punya bapak ini, punya orang tua ini, apa yang dilaksanakan? Katanya dia, gak ada. Ahli Quran, ya udah biasa. Ahli sholat, ya biasa, sholat biasa, nggak terlalu ini. Terus apa yang menyebabkan? Ya Anda juga tidak tahu katanya keluarganya. Cuma gini. Anak punya bapak ini, dia itu punya tanggungan beberapa janda tua. Orang-orang janda yang tua itu ada sekitar 3 atau 4 orang. Dia yang tanggung kehidupannya. Jadi didatangi rumahnya, misalnya jatah untuk minggu ini, sekian, berasi, guloni, ini, uangnya. Orang kaya Pak. Cuma apa? 3 atau 4 orang toh. Itu yang ditanggung. Katanya si orang tadi itu, oh ya sudah cukup. Anak tahu sebabnya sekarang. Apa? Allah rahmat kepada itu punya bapak, meskipun pertama kali masuk Masjidil Haram, tapi meninggal dalam keadaan sujud. Pantes. Kenapa? Karena peduli kepada umatnya Nabi Muhammad. Cuma nanggung beberapa orang tok meninggal husnul khatimah. Oh, jangan dikira Pak. Jangan dikira. Sedikit usaha yang kita laksanakan, kalau sampai mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, diterima sama Allah, selesai Pak urusan Pak. Selesai. Terakhir. Ustaz berita 30 menit. Terakhir. Kita sering ya dengar cerita sahabat Abu Dzar. Abu Dzar itu bukan nama aslinya Pak, itu julukan. Dzar itu semut kecil Pak. Yang ngasih julukan Rasulullah loh ini. Kenapa dikatakan Abu Dzar? Bapaknya semut kecil. Karena Abu Dzar ini kalau kelihatan semut, kan jadi semut Pak, pasti senang sama gula. Itu dibiarkan dulu semut tadi itu sampai puas dengan gula tadi itu, baru disingkrit no. Bahkan beliau ini punya rutinan nyari semut, dicari mana semut, dikasih gula. Dia katakan apa? Ini sodakohku kepada semut. Sodakoh nang semut, jadi orang dicintai sama Nabi. Nabi yang langsung memberikan julukan Abu Dzar. Oh, jangan dikira, sodakoh nang semut aja sombong. No. Sodakoh nang semut Pak diterima, apalagi sodakoh nang nungsor ya. Terakhir wis, temenan ini terakhir. Awak ini. Lek ndak patena noise. Iki. Terakhir iki. Kadung iling Pak, kadung iling. Wah ini piro Pak. Pak tukar parkir ya. Terakhir Pak ya. Kiai Hasan Genggong Pak, Kiai Hasan Genggong. Kan wali Pak. Sobrak Pak. Dikenal Pak, Kiai Hasan Sepuh. Gimana? Wali benar Allah. Sampai di antara karomahnya itu iso ngambung Pak, tercium ini habaib atau enggak. Enggak tes DNA. Tes DNA apa ngeracun iku apa? Seakan kayak rahmat Allah ya. Kayak tobat sama Allah. Tahu enggak suatu saat beliau ini ngejak muridnya berangkat dari Asem Bagus ke Situbondo. Datang ke rumah salah satu muridnya. Oh seneng Pak muridnya Pak, Masya Allah. Murid jadi guru Pak. Apalagi yang datang kayak Hasan Sepuh. Seneng Pak, Masya Allah, seneng. Sudah dijamu semuanya. Mulai digono kan biasa kan Pak. Kan ngono ah. Masih pengajian kan ngono biasa banget. Biasai loh. Ojo, sik meneng no. Kok diajak udah dhisik. Aku ngomong biasai. Lek ndak apa-apa, tapi ndak biasa. Digono Pak.
Sudah pulang dari Situbondo, asap bagus. Mau turun ditanya apa itu katanya. Oh ini yai bingkisan gini-gini. Di antaranya kan kelampok. Tahu kelampok ya, jambu air. Jambu air. Dilihat, oh jambu air. Dilihat gini. Gitu loh. Ayo, balik mana? Lo kemana ya? Balik dari Situbondo. Tas teko lagi. Tas teko. Ditanya, lo kenapa yai? Ada yang salah? Enggak ada yang salah. Kenapa? Cuma tadi itu gini loh. Anak ngeliat lampok itu di dalamnya ada semut. Di jeruk lampok ada semuti. Nah, anak takut semut-semut yang ada di lampok itu dua anak di Situbondo. Makanya anak kepingin kembali lagi, sekarang kembali lagi Situbondo, sampai di sana dijatuhkan dulu semutnya di tempat itu, biar ketemu anak IKP, baru balik mana? Tumon. Ini sifat wali rek. Makanya wali min auliyaillah itu jangan kepada manusia, kepada binatang, kepada semut kasih sayang pak. Tidak boleh ada semut diobong, tidak boleh. Pernah zaman Nabi itu kelihatan semut dibakar, katanya Nabi tidak ada satupun yang berhak mengadab siapapun dengan menggunakan api kecuali Allah. Tidak boleh bakar semut. Bakar semut tidak boleh rek. Opong manen bakar menungso. Paham ya? Ini ajaran rahmat yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga hati kita diberikan rahmat oleh Allah. Hati kita diberikan kasih sayang oleh Allah. Dihilangkan segala bentuk kebisingan, bentuk-bentuk yang tidak baik, bentuk-bentuk arogan, bentuk-bentuk yang tidak ada peduli sama umatnya Nabi Muhammad, dihilangkan sama Allah. Penuh dengan kasih sayang kepada umatnya Nabi Muhammad khususon, kepada keluarga kita khususon, juga kepada yang lainnya, saudara-saudara kita semuanya. Dan semoga dengan berkat dari majelis ini Allah menjadikan hati kita hati yang akan selalu condong kepada Allah, condong kepada Muhammad. Ajaran-ajaran Muhammad akan selalu berada sama kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum.